duduk di kelas 1 masih belum istilahnya belum lulus dalam capaian pembelajaran belum lulus, maka itu bisa nggak dia di kelas 2? Bisa. Ya. Ada CP, ada TP yang belum tuntas di kelas 1, maka itu bisa dilanjutkan di kelas 2 dan selanjutnya. Itu fase yang sudah fase. Fase A kelas rendah. Yang pertama pembelajaran berbasis proyek. Kelas sedang dan fase C Ini kelas yang bisa tinggi. dapatkan. Artinya apa? Intinya, endingnya nanti pembelajaran kita itu apa sih, proyek yang kita hasilkan apa? Itu seperti itu. Meskipun bahasa Inggris tidak masuk dalam P5, tapi kita belajar diwajibkan, dia mau ditekankan untuk tidak mengajar ulang tahun. Nanti endingnya kita itu akan membuat anak kita itu menghasilkan apa dong? Nah gitu. Yang tentunya nanti akan ada di dalam P3. Profil belajar Pancasila itu meliputi ada 6: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, berpikir dan juga mandiri. Nah, nantinya, poin-poin ini akan kita sisipkan, akan kita masukkan dalam modul ajar kita. Ya, saya ulangi, untuk P3 profil pelajar Pancasila ini nantinya akan kita sisipkan ya dalam proyek kita, dalam modul ajar kita nantinya. Modul ajar kita kalau yang kita tuh RPP. Nah, yang dulu RPP nanti itu harus ada poin-poin ini. Kita bisa terapkan ke 1, 2, 3 atau yang bahkan lebih bisa. Ya, kita ikutin ke dalamnya. Oke, lanjut ya. Enggak cuma satu ya. Selama ini kita sebut saya masuk open ya bu, belum beres kencang sendiri, selesai. PR, biji, saja. Di sini kita untuk memberikan kesempatan ke siswa itu untuk praktis. Sekarang kita membangun konsep anak bukan duduk buka buku nulis biji selesai. Nah, apalagi nanti kalau kita terangkan ke CP dan elemen di fase A ya, nanti bilang ada. Itu bahkan kelas 1, kelas 2 tidak dituntut untuk bisa tidak dituntut untuk menulis. Artinya apa? Dia bisa menulis, tidak melulu menulis. Itu di CP-nya di elemennya berbicara menulis dan motivasikan itu tidak ada. Dia wajib. Dan untuk guru, merdeka untuk guru artinya apa? Guru sendiri sekarang sebenarnya monang. Tidak ada patokan misalnya Pak, aku diajari juga contoh format penilaianmu, aku juga modul ajarmu enggak. Karena guru sekarang sudah difasilitasi oleh apa? Platform. Jenengan semua bisa login ke platform. Peserta ini. Nah, platform itu emailnya harus dari email sekolah, gitu. Operator yang login di situ itu semua ada. Cuma kendalanya ketika saya praktis sama tadi, itu di platform di bahasa Inggris itu enggak satu-satuan. Contoh saya download option aja kelas 4 dulu. Itu jadi berpecah-pecah. Kita harus edit lagi dari PDF ke Word kita. Nah, seperti itu ya, kita harus lebih jauh lagi lah, tidak hanya mengandalkan platform. Platform sendiri itu juga aplikasi yang disediakan pemerintah itu ya, dan yang mengupload datanya juga sama seperti kita, guru-guru juga sama. Jadi nggak ada patokan, program seperti ini loh konsepnya, formatnya seperti ini, tidak. Modul aja itu seperti ini, tidak. Ya, saya tunjukkan contoh dari CP ATP saya, cuma itu bukan untuk acuan, jadi tidak terserah dengan semuanya. Lanjut ya, ini sebentar aja Pak. Fokus kita karena kita guru mapel, kita ke intrakurikuler saja. Ya, project untuk siapa? Guru kelas dan guru PAI PJOK. Itu nanti di akhir semester akan ada project. Hal apa di akhir semester 2? Nah, guru bahasa Inggris mungkin bisa bantu. Atau mungkin kita punya proyek sendiri. Apa endingnya nanti seperti itu? Ya. Nah, kita fokus ke intra dulu ya. Berhubungan dengan penilaian rapor. Jadi ya, kalau saya salah tolong dulu ya. Teman-teman yang lain. Oke. Kita fokus ke intra. Nah, diagnostic assessment, perhatikan. Untuk diagnostik ini maksudnya gini. Ternyata ada penilaian sebelum pembelajaran. Ya. Yang bukan kognitif itu gini. Sebelum kita melakukan pembelajaran, kita bisa menilai. Dan dia belum belajar harus dinilai. Ada yang jawab.
Kita belum melaksanakan pembelajaran, tapi kita sudah bisa menilai murid kita. Ini bagaimana? Beri masukan, kalau tidak beri lah. Diagnostik kan dua loh, non kognitif sama kognitif. Non kognitif itu adalah penilaian sebelum pembelajaran. Sebelum pembelajaran artinya pripun? Pripun Bu? Nah, tes. Pretest, oke, gitu, bagus, gitu, terus nih, pretest. Gak ada yang salah di sini. Lanjut majunya, apa lagi? Non kognitif apa Yuri? Nah, betul sekali, mempersiapkan. Jadi kita gini, kita kan sebelum ngajar, apalagi utamanya untuk kelas 1 gitu, itu kan kita nggak pakai DTK ya, datang kita masuk. Kenal belum kan? Nah, belum kenal kan kita. Nah, tentunya kita akan melakukan ini seperti contoh kita mengadakan wawancara. Kita bertanya, oh anak ini seperti ini, oh ini kan kelihatan loh. Nah, ini yang disebut dengan penilaian non kognitif. Yang kognitifnya itu meliputi asesmen yang berupa tes tulis, meliputi formatif, sumatif yang akan ada di slide selanjutnya. Nilai setiap hari sebagai umpan balik. Artinya apa? Ini artinya adalah assessment formatif. Ini yang pertama yang harus kita punya, yaitu penilaian formatif atau penilaian harian. Ini kita lakukan kapan? Kita lakukan setelah pembelajaran. Setiap setelah selesai pembelajaran kita mengadakan biji biasa seperti itu. Ya, lupa satu dua kan nggak nulis, kadang-kadang kita cuma tes speaking ngomong berinteraksi gimana. Maka kita akan daftar nama siswa, lalu di sini ada respon, fluensinya, mungkin tanggapannya, dan sebagainya. Kita sudah form. Dan seperti apa formnya? Itulah guru merdeka, terserah panjenengan. Sampai sini guys. Lanjut kita ke assessment sumatif. Nantinya untuk assessment sumatif ada dua macam. Yang tadi formatif, keseharian setelah kita langsung pembelajaran langsung kita uji. Nah, sumatif hanya ada dua, yaitu sumatif yang kita lakukan seperti PH, ya itu setiap sebulan sekali atau per chapter yang kita lakukan. Dan yang terakhir adalah sumatif akhir semester. Itu akan kita kelola menjadi satu, akhirnya menjadi nilai raport. Berarti UTS tidak ada Pak, tidak ada. Untuk kurikulum merdeka kita tidak ada yang namanya BTS, ya. Langsung ke sumatif di materi, yaitu per bab. Misalnya chapter 1 tentang building, kita adakan sumatif 1, chapter 2 sumatif 2, chapter 3 sumatif 3, ya. Kita kelola, kita rata-rata jadilah sumatif yang lingkup materi. Dan yang terakhir adalah sumatif akhir, seperti PAS itu ya. Itu. Nah, contoh ini pengelolaan nilai formatif yang saya di depan tadi ya, contohnya Kalista untuk TP1 tujuan pembelajaran pertama itu bisa kita nilai hariannya gini. Nah, sampai berapa TP Pak? Mau jenengan dari tuan CP tadi jenengan berapa TP? Nonton itu. Nah, seterusnya itu yang dua, mungkin TP1, 2, 3 sampai satu bab ada 4 TP misalnya, tambah tata rasa. Chapter 2 lagi TP1 sampai 4 berapa untuk mengelola hasil akhirnya. Tentang nilai sesuai kriteria pencapaian tujuan pembelajaran. Nah ini tadi yang KKM. Kalau dulu ada KKM, sekarang adanya KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Intinya sama, jenengnya sing beda. Itu yang tadi disebutkan oleh Bunda Astuti. KKM, KKTP. Ini untuk pengolahan nilai formatif. Lanjut ke pengolahan nilai sumatif. Ini yang tadi nomor nama Kalista ya, lingkup materi atau per chapter. Ini kita ulangan harian ya, penilaian harian. Misalnya PH1 di chapter 1 Kalista 80 gitu. Ya, di chapter 2 ada PH2 90. Ada berapa chapter kita di buku selanjutnya? Ada 4 sampai 5 gitu. Itu kita tambahkan, kita rata-rata jadi nilai sumatif
lingkup materi kita, dan ditambah lagi dengan nilai sumatif akhir yaitu PAS. Kita total sudah nilai rapor kita rata-rata. Terus itu Pak, kualitas tes baik, cukup baiknya hampir habis. Nah, hasil nilai rapor seperti ini nantinya. Nomor, nama, nilai sumatif lingkup materi yang tadi rata-rata ya dari atas semua ulang saja PH tadi itu berapa, terus nilai sumatif akhirnya berapa, jadilah nilai rapor, dan diikuti dengan tetap ada deskripsi. Caranya gimana skripsi? Saya juga masih belajar. Ya, coba kita belajar. Ya, ternyata deskripsi sendiri itu ada 3 alternatif. Ya. Memasukkan deskripsi ke dalam rapor kita bisa menggunakan CP, capaian pembelajaran. Bapak Ibu, sedikit saya singgung ya, cepat pokoknya. Capaian pembelajaran CP itu sudah disediakan oleh pemerintah pusat. Ada di, nggak boleh ditambah kurang. Ini memang murni kita, senjata kita ini. Kalau dulu namanya KIKD, itu melebur jadi satu, bacaannya di sini. Nah, semua ada, insya Allah masing-masing ada liternya ya. Nanti dicopot dari mapel agama sampai akhir ada Pak. Cuma ini potongannya khusus bahasa Inggrisnya sih. Nah, ini nanti dari CP pusat nanti ini akan kita turunkan menjadi TP, tujuan pembelajaran. Kita pisah-pisah masuk dalam ATP, alur tujuan pembelajaran. Nah, ini disebut dengan silabus jalannya ini. Nah, meliputi ada ATP, jam pelajarannya, tujuan dan sebagainya. Contohnya ada, nanti bisa dipanjangkan lihat sendiri deh. Tapi buat sendiri, artinya apa? Ini bukan patokan. Saya juga ada dengan langsung mau masukin ke platform. Itu soal ada, ATP itu ada. Jangan pelajari, pakai sistem ATM ya. Ambil, tiru, modifikasi, tambah P, pahami ya. Intinya udah lengkap sama gitu. Kita seperti ini. Atau menggunakan kata-kata menggunakan lingkup mada tentang apa namanya. Terus Pak, gimana Pak deskripsinya? Pak yang mana Pak? Tergantung dari lembaga masing-masing. Kalau guru kelas yang lainnya pakai, kita pakai yang TP, semua saya sudah sesuai. Nah, dan deskripsi sendiri ada 2 yang menunjukkan saya sangat baik dalam ini apa nanti, dan gak cukup atau kurang apa, ada 2 yang menunjukkan. Nih, gitu. Kurang lebihnya insya Allah guru kelas dengan kelas 1 kelas 4 lebih tahu dengan bisa sharing nanti sana nih. Struktur perangkat pembelajaran. Nah, yang saya singgung tadi ya. Yang pertama yang harus kita punya bersama-sama adalah bunyi CP sudah disusun oleh pemerintah seperti ini. Oke, dengan beda sebagai senjata jenengan untuk pengajaran. Yang kedua adalah TP, uraian atau turunan dari CP dibagi beberapa elemen. Oke, nah TP, jadi TP. Terus turun lagi menjadi ATP. ATP alurnya lebih lengkap lagi alurnya. Ada jam pembelajaran berapa, jam pembelajaran, tujuannya, pelaksanaan disebut dengan silabus. Ketika sudah punya, turun terakhir menjadi modul ajar yang disebut dengan RPP. Itu bisa kita buat per bab, betul ya? Nah, capaian pembelajaran. Insya Allah itu terakhir. Iya, terima kasih.